Selamat pagi, good morning fams. Pagi-pagi gini enaknya sih pasti ngopi kan? Masa diem-diem baik? Ngopi apa? Nah, kalian tahu nggak fams? Garut nggak cuma terkenal sama dodolnya aja, tapi juga kopinya. Kopi Jawa Barat emang udah terkenal sejak zaman Belanda. Dengan banyaknya lahan perkebunan kopi, serta dataran tinggi yang cukup baik, membuat kopi Garut punya kualitas yang bagus. Salah satunya di wilayah Papandayan. Biji kopi yang dihasilkan punya aroma khas dan rasa masam, berbeda dari kopi daerah lain. Fams, wisata edukasi kopi pun menjadi populer dengan mengikut kegiatan dari memetik hingga kopi siap dinikmati. Pertama, kita akan dikenalkan dulu jenis-jenis pohon kopi yang ada. Seperti yang satu ini nih, jenis Arabica Sigarutang. Karena lokasinya berada di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut lah, yang membuat kopi jenis ini cocok untuk ditanam. Untuk memetik biji kopinya, ada caranya fams. Yang boleh dipetik atau dipanen hanya biji kopi yang sudah merah. Dan memetiknya harus diputar, supaya tidak merusak dan bisa cepat tumbuh lagi. Biji kopi pun ada jenisnya, yaitu biji kopi lanang atau tunggal. Dan biji kopi dua, yang seperti pada umumnya. Biji kopi lanang bisa juga disebut cacat, tapi malah memiliki nutrisi yang lebih banyak daripada biji kopi dua. Saat panen pun, kemungkinan biji kopi lanang hanya 10%-nya. Karena hal inilah, harga biji kopi lanang lebih mahal dibandingkan yang biasa. Nah, ini yang bukan lanang. Ini coba lihat. Tuh, ini kan udah kedua. Udah kebuka dua. Wah, iya ada dua. Fams, setelah panen, masih ada proses pengolahan kopi yang dapat mempengaruhi cita rasanya saat diseduh. Seperti natural roasting, honey roasting, dan full wash. Proses pengolahan ini termasuk faktor penting yang tidak boleh dilewatkan dalam industri kopi. Setiap proses pengolahan yang berbeda akan menghasilkan rasa kopi yang berbeda pula. Tetapi jika salah mengolahnya, dapat merusak kualitasnya. Waduh, kudu ekstra hati-hati dan teliti nih fams. Nah, kalau ini kita akan bahas yang menggunakan proses fermentasi fams, atau yang dikenal juga dengan sebutan kopi wine. Disebut wine karena menggunakan metode fermentasi layaknya wine atau minuman anggur, sehingga membuat rasa kopi di akhir akan menjadi lebih asam. Tapi tenang fams, jangan berpikir jadi layaknya wine yang beralkohol. Kopi wine ini dijamin enggak kok, karena tidak menggunakan bahan alkohol dalam proses fermentasinya. Biji kopi yang sudah panen dicampurkan dengan air putih dan didiamkan selama kurang lebih 14-20 hari sebelum masuk ke proses jemur. Proses penjemurannya gak jauh beda dengan proses lainnya. Biji kulit utuh dengan kulitnya sama-sama dijemur di atas kayu yang memiliki rongga udara. Proses penjemurannya pun cukup lama, yaitu 1 bulan. Oh iya fams, ada hal penting nih untuk diperhatikan saat fermentasi, seperti waktu, suhu, dan kandungan pH air, serta kebersihan alat-alat yang digunakan. Karena memerlukan waktu penjemuran yang lama, jika musim hujan, proses penjemurannya dapat dilakukan dalam greenhouse. Jadi nggak heran deh kalau harga kopi wine lebih mahal daripada kopi biasa. Lanjut, kita akan mengenal proses roasting, yaitu proses memasak kopi, atau proses mengeluarkan air dalam kopi supaya kering dan mengembang bijinya. Ketika kopi di roasting, biji kopi berubah warna menjadi coklat. Apabila biji kopi berwarna lebih gelap, berarti proses roastingnya akan lebih lama. Roasting pun ada tingkatannya fams, dari yang light roast dengan warna masih coklat muda dan kurang tercium aromanya. Yang kedua, medium roast, di mana cita rasa manis dan asap sangat tajam tercium. Dan yang ketiga, dark roast, merupakan tingkatan paling matang pada roasting. Semua ini dipengaruhi oleh tingkatan suhu yang kita gunakan. Kemudian, biji kopi didinginkan terlebih dahulu sebelum proses grinder, atau yang dikenal juga dengan penggilingan. Bubuk hasil penggilingan pun ada beda-beda fams.
seperti tekstur yang kasar, sedang, dan halus. Memang membuat kopi ini seperti seni fans, perlu teknik khusus, perhitungan, dan feeling agar cita rasa kopi yang dihasilkan luar biasa pastinya. Terakhir, kita akan belajar menjadi barista dan teknik yang dipakai yaitu V60 dengan cara menuangkan air panas secara perlahan di sekitar bubuk kopi di atas alas dengan gerakan melingkar. Kalau dilihat sih, caranya mudah ya fams, tapi nggak semudah itu Ferguso. Karena harus diperhatikan tekstur kopi yang digiling, temperatur air, dan lama penyeduhannya. Semuanya ngaruh ke hasil rasa kopinya. Gimana fams? Tertarik kan untuk mengenal kopi lebih dalam lagi dan menjadi barista? Yang pasti bisa menambah ilmu tentang kopi dan seru kok. Mantap! Siapa bilang kalau kulit kopi hanya akan menjadi limbah saja? Buktinya, limbah kulit kopi ini bisa disulap jadi kue yang enak untuk disantap loh. Namanya Cascara Cookies. Cascara adalah kulit biji kopi yang kering. Sekilas tampilannya memang seperti cookies yang ada di minimarket fams. Tapi kalau udah dicicipi, rasa kopi yang khas menjadi ciri kudapan ini. Bagi pencinta kopi, wajib banget nyicipin deh. Untuk membuat Cascara Cookies hampir mirip dengan cookies lainnya. Bedanya, kita menggunakan kulit biji kopi sebagai bahan utamanya. Giling Cascara hingga menjadi bubuk. Lanjut dengan membuat adonan yang terdiri dari tepung dan mentega. Lalu campurkan Cascara bubuk, aduk hingga rata. Oh iya, juga bisa ditambahin topping seperti coklat kecil-kecil agar ada manis-manisnya. Butuh keterampilan dan kalian juga fams, biar hasilnya didapat tersusun rapi dan matang sempurna. Panggang adonan dalam oven secara bertahap. Jumlah dalam loyang bisa sekitar 20 hingga 30 lapis cookies. Bentuk cookiesnya ada 2 macam, tapi kalau untuk rasa, dijamin deh, sama nikmatnya. Oh iya, kudapan ini merupakan hasil inovasi pemanfaatan limbah kopi dari kelompok tani kopi di desa Kamojang, Jawa Barat. Dan gak hanya ini aja fams, mereka juga membuat Cascara menjadi hand sanitizer dengan aroma kopi. Kreatif dan sangat bermanfaat sekali ya di masa pandemi seperti ini. Lanjutkan! Kalian pasti sepakat kan fams? Kalau industri kopi di Indonesia semakin berkembang seiring bertambahnya peminat dari berbagai kalangan. Dan belakangan ini istilah hidden gem sering didengar. Lokasi kafe atau warung kopi ini mungkin salah satunya. Meski tersembunyi, kafe atau warung kopi satu ini mempunyai dekorasi interior ala Bali yang menjadi daya tarik untuk pengunjung. Dijamin Instagramable banget deh. Selain interior dengan banyaknya tanaman di sekitar meja makan, membuat rasa teduh dan tambah suacu fams. Ditambah lagi dengan menunya yang menarik. Udah pasti bikin homey banget fams. Udah gitu untuk kulinernya, no junk food kok. Dijamin betah deh kalau nongkrong untuk ngopi-ngopi lucu fams. Lokasinya ada di Jalan Sukahaji, Bandung. Namanya Mangkok Lokal. Tapi mesti pelan-pelan ya fams, karena nggak kelihatan dari jalan raya. Namanya juga kan Hidden Gems, yoi nggak?
Menikmati segelas minuman dingin sehabis olahraga emang menyegarkan fams. Apalagi kalau minumannya nggak hanya untuk melepas dahaga, namun ternyata punya banyak khasiat baiknya. Inilah bahan dasar minumannya fams, kedelai Wilis. Kedelai lokal dari desa Getas, kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Meski Indonesia bukan negara asal kedelai, di sini kedelai Wilis berhasil dibudidaya dan dikembangkan menjadi produk olahan unggulan. Bahkan tahun 2021 lalu, harga kedelai varietas Wilis tembus Rp17.000 per kilogram, fams. Wow! Berkat usaha dan kerja keras Zoharul Arifin Al-Fikiri atau yang kerap dipanggil Kiai Tanjung, ia ingin mengangkat kembali potensi kedelai lokal, yakni kedelai Wilis, di antara gempuran kedelai impor. Kedelai yang sudah dipanen, kemudian dijemur untuk mengurangi kadar airnya. Butuh sekitar 4 hari sampai kedelai benar-benar kering, fams. Tujuannya untuk memudahkan merontokkan polong kedelai. Ini dia, fams, kedelai yang sudah siap diolah. Tapi sebelumnya disortir dulu sesuai ukuran dan keragaman fisik kedelai. Di sini akan dihasilkan 2 kualitas. Kedelai kualitas A digunakan untuk bahan baku susu kedelai Marasake. Sedangkan kedelai kualitas B digunakan untuk membuat tempe. Langsung aja kita intip nih cara buat susu kedelai Marasake. Kata Marasake sekilas mirip bahasa Jepang ya, padahal berasal dari bahasa Jawa, ngerasake. Artinya merasakan. Cuci bersih kacang kedelai dengan sedikit diaduk dan digosok. Tapi jangan terlalu keras gosoknya, supaya kulit ari kedelainya tidak terkelupas. Ada kandungan penting di kulit arinya, fams, dan pastinya banyak manfaatnya bagi tubuh. Lanjut deh, rebus kacang kedelai selama 1 jam hingga matang. Kemudian, kacang kedelai disangrai dengan suhu 200 derajat Celcius selama 3 jam dengan alat ini, fams. Dan pastikan airnya benar-benar menyusut. Lanjut ke proses penggilingan untuk mendapatkan bubuk kedelai. Untuk mendapatkan partikel yang lebih halus, bubuk kedelai harus melalui mesin pengayak. Nah, lanjut deh ke pengemasan dan siap dipasarkan. Mantap! Fams, MotoGP bakal ngaspal di bumi Mandalika. Wajib tuh nonton tayangan langsungnya di Trans 7. Jangan lupa ya, jadwal kualifikasinya mulai Sabtu, 19 Maret 2022. Dan race utamanya Minggu, 20 Maret 2022. Saatnya Jorici pamit undur diri. Nonton terus Seragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.